Halo pemirsa Motivasi Cerdas, jumpa lagi dan saya Deli Magelang, seorang konsultan bisnis dan kesehatan dan juga fitness trainer. Baik pemirsa, dalam video ke-12 kali ini di channel Embun Pagi, saya akan membahas topik yang berjudul 8 kebohongan ibu. Cerita bermula ketika Rian masih kecil pemirsa. Rian terlahir sebagai anak laki-laki di sebuah keluarga yang miskin. Bahkan untuk makan saja, seringkali mereka kekurangan pemirsa. Dan ketika makan, sang ibu sering memberikan porsi nasinya untuk Rian. Sambil memindahkan nasi ke mangkok Rian, ibu berkata, "Makanlah nak, ibu tidak lapar." Dan ini adalah kebohongan yang pertama pemirsa. Ketika Rian mulai beranjak remaja pemirsa, sang ibu yang gigih tersebut sering meluangkan waktu senggangnya untuk memancing di kolam dekat rumahnya. Sang ibu berharap dari hasil pancingan tersebut bisa memberikan sedikit makanan bergizi untuk pertumbuhan putra-putra pemirsa. Dan sepulang memancing, ibu memasak sup ikan yang segar dan mengundang selera. Dan ketika Rian memakan sup tersebut, sang ibu duduk di sampingnya sambil memakan sisa daging yang masih menempel di tulang ikan. Dan melihat kejadian ini, Rian hatinya tersentuh. Lalu dia menggunakan sendok dan memberikannya kepada ibunya. Tetapi ibu dengan cepat menolaknya dan berkata, "Makanlah nak, ibu tidak suka makan ikan." Dan ini pemirsa adalah kebohongan kedua. Sekarang Rian sudah memasuki bangku SMP pemirsa. Dan demi membiayai sekolah kakak-kakaknya, sang ibu pergi ke koperasi untuk membawa sejumlah kotak korek api untuk ditempel. Dan hasil tempelannya itu pemirsa membuahkan sedikit uang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan dikala musim dingin tiba, Rian terbangun dari tidurnya. Dia mendapati ibunya masih bertumbuh pada lilin kecil. Dengan gigihnya melanjutkan pekerjaan yang menempel kotak korek api. Lalu Rian berkata, "Bu, tidurlah bu, sudah malam. Besok pagi ibu masih harus kerja." Sang ibu tersenyum dan berkata, "Cepatlah tidur nak, ibu belum capek." Dan ini pemirsa adalah kebohongan yang ketiga. Ketika ujian tiba pemirsa, ibu meminta cuti kerja supaya dapat menemani Rian pergi ujian. Ketika hari sudah siang, terik matahari mulai menyinari. Ibu yang tegar dan gigih menunggu Rian di bawah terik matahari selama beberapa jam pemirsa. Ketika bunyi lonceng berbunyi pemirsa menandakan ujian sudah selesai, ibu segera menyambut Rian dan menuangkan teh yang sudah disiapkan dalam botol yang dingin. Teh yang begitu kental tidak dapat dibandingkan dengan kasih sayang yang jauh lebih kental pemirsa. Melihat ibunya yang dibanjiri peluh, Rian segera memberikan gelasnya untuk ibu sambil menyuruhnya minum. Dan ibu berkata, "Minumlah nak, ibu tidak haus." Dan ini adalah kebohongan yang keempat pemirsa. Setelah kepergian ayah yang karena sakit pemirsa, sang ibu yang malang itu pun harus merangkap sebagai ayah dan sekaligus sebagai ibu. Dengan berpegang pada pekerjaannya yang dahulu, dia harus membiayai kebutuhan hidup sendiri. Kehidupan keluarga itu pun semakin hari semakin susah dan semakin susah. Tiada hari tanpa penderitaan pemirsa. Melihat kondisi keluarga yang semakin parah ini pemirsa, ada seorang paman yang baik hati yang tinggal di dekat mereka, membantu ibu baik masalah besar maupun masalah kecil. Tetangga sering menasihati ibu untuk menikah lagi. Tetapi ibu yang memang keras kepala tidak mengindahkan nasihat mereka. Dan ibu berkata, "Saya tidak butuh cinta." Dan ini adalah kebohongan yang kelima pemirsa. Setelah Rian pemirsa, kakak-kakaknya semuanya sudah tamat dari sekolah dan bekerja. Ibu yang sudah tua sudah waktunya pensiun. Tetapi ibu tidak mau pemirsa. Ia rela untuk pergi ke pasar setiap pagi hanya untuk berjualan sayur demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kakak-kakak Rian yang bekerja di luar kota sering mengirimkan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan ibu. Tetapi ibu bersikukuh tidak mau menerima uang tersebut, malahan mengirimkan balik pemirsa uang tersebut sambil berkata, "Ibu punya duit nak." Dan ini adalah kebohongan ibu yang keenam pemirsa. Setelah lulus dari S1 pemirsa, Rian pun melanjutkan studinya ke S2 dan kemudian memperoleh gelar master di sebuah universitas ternama di Amerika berkat beasiswa dari sebuah perusahaan. Dan akhirnya Rian pun bekerja di perusahaan tersebut pemirsa dengan gaji yang lumayan tinggi. Dan Rian bermaksud membawa ibunya untuk menikmati hidup di Amerika. Tapi ibu yang baik hati itu bermaksud tidak mau merepotkan anaknya dan berkata, "Ibu tidak terbiasa nak." Dan ini adalah kebohongan ibu yang ketujuh pemirsa. Setelah memasuki usianya yang tua pemirsa, sang ibu terkena penyakit kanker lambung dan harus dirawat di rumah sakit. Rian yang berada jauh di seberang samudra Atlantik langsung segera pulang pemirsa untuk menjenguk ibundanya tercinta. Rian melihat ibunda terbaring lemah di ranjangnya setelah menjalani operasi.
Ibu yang kelihatan sangat tua menatap Rian dengan penuh kerinduan, walaupun senyum yang tersebar di wajahnya terkesan agak kaku karena sakit yang ditahannya, pemirsa. Terlihat dengan jelas, pemirsa, betapa penyakit itu menjamah tubuh ibunda tercinta, sehingga beliau terlihat lemah dan kurus kering. Rian menatap ibunya sambil berlinangan air mata. Hatinya perih, sakit sekali melihat ibundanya dalam kondisi seperti ini. Tetapi sang ibu dengan tegarnya berkata, "Jangan menangis, nak. Ibu tidak kesakitan kok." Dan ini adalah kebohongan ibu yang ke-8, pemirsa. Setelah mengucapkan kebohongannya yang ke-8, pemirsa, ibunda tercinta menutup matanya untuk terakhir kalinya. Nah, dari cerita di atas, saya percaya bahwa pemirsa sekalian pasti merasa tersentuh dan ingin sekali mengucapkan terima kasih, Ibu. Coba mari kita renungkan kembali, pemirsa. Sudah berapa lamakah kita tidak menelpon ayah dan ibu kita? Sudah berapa lamakah kita tidak menghabiskan waktu kita untuk berbincang dengan ayah dan ibu kita? Di tengah-tengah aktivitas kita yang padat, kita selalu mempunyai beribu-ribu alasan untuk meninggalkan ayah dan ibu kita yang kesepian. Kita selalu lupa akan ayah dan ibu yang ada di rumah. Jika dibandingkan dengan pacar kita pasti lebih peduli dengan pacar kita, pemirsa. Buktinya, kita akan selalu cemas akan kabar pacar kita. Cemas apakah dia sudah makan atau belum. Cemas apakah dia bahagia bila di samping kita. Namun pemirsa, apakah kita pernah mencemaskan kabar dari orang tua kita? Cemas apakah orang tua kita sudah makan atau belum? Cemas apakah orang tua kita sudah bahagia atau belum? Apakah ini benar, pemirsa? Kalau iya, coba renungkan kembali, pemirsa. Di waktu kita masih mempunyai kesempatan untuk membalas budi orang tua kita, pemirsa, lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari, pemirsa. Demikian, pemirsa, motivasi cerdas kali ini dari channel Embun Pagi. Bila menurut Anda video ini menarik atau bermanfaat, tolong di subscribe ya, atau di komen, atau di like, atau di unlike juga tidak apa-apa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk kita semua.